Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Semoga Anda sekalian berbahagia dalam mempraktekkan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Pagi hari ini Bante ingin mengajak Anda untuk mempelajari tentang Kammatthana atau cara praktek meditasi menjaga pikiran. Kammatthana artinya dasar untuk melakukan pekerjaan atau objek yang menjadi dasar melakukan pekerjaan. Nama lainnya disebut dengan bhavana, yang artinya membuatnya muncul atau mengembangkan, pengembangan. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu pengembangan batin, agar batin dapat mencapai ketenangan, terbebas dari segala rintangan batin, mampu melihat dengan jelas dengan keadaan alam atau sabhava dhamma sesuai dengan kebenaran dan dapat melenyapkan kekotoran batin atau kilesa yang ada di dalam batin dengan sepenuhnya. Kammatthana ada dua jenis. Yang pertama adalah samatha kammatthana, adalah praktek untuk mencapai ketenangan batin yang dilakukan dengan cara melakukan pelafalan. Praktek mengembangkan batin dengan menitik beratkan pada perhatian atau sati, tidak berkaitan dengan menggunakan kebijaksanaan atau panya. Sudah menjadi hal yang wajar batin seseorang tidak tenang, terlibat dalam berbagai macam objek kesadaran, baik itu sebagai idharamana atau objek kesadaran yang diinginkan, yang menyenangkan, maupun anidharamana, yaitu objek kesadaran yang tidak diinginkan, tidak menyenangkan. Ketika batin gelisah akan berbagai objek kesadaran, maka batin tidak akan bisa menjadi tenang. Salah satu cara agar batin tenang dan tidak gelisah adalah dengan menggunakan perhatian untuk memegang salah satu objek. Kemudian melafalkan di dalam batin dengan penuh konsentrasi sehingga dapat mengatasi rintangan batin. Batin mencapai kemanunggalan yang disebut dengan ekakhata. Dalam kitab Visuddhimagga terdapat 40 objek
kammathana, yaitu kasina 10, asubha 10, anusati 10, apharepati kusalani 1, jatuthatu wathana 1, Brahma Wihara 4,และarupa 4. Kammathana yang kedua namanya Vipassana Kammathana. Vipassana Kammathana adalah praktek untuk mencapai pandangan yang terang, yaitu praktek kammathana dengan memakai kebijaksanaan atau panya dalam melakukan perenungan keadaan dalam atau sabhawa dhamma, yaitu khanda 5, ayatana 12, dhatu 18, indriya 22, merenungkan secara terpisah agar dapat mengetahui berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Atas dasar hukum tilakkana atau samanya lakkana, bahwa merupakan anicang, tidak kekal, yakni tidak kekal. Wajar mengalami perubahan, merupakan dukkha, yakni penderitaan, merupakan anatta, yakni tanpa adanya aku. Hanyalah 4 unsur yang berpadu. Menggunakan kebijaksanaan dalam merenungkan sabhawa dhamma agar dapat melihat yang sebenarnya. Setelah itu melepaskan kemelekatan terhadap segala sesuatu dan pada akhirnya dapat melenyapkan kekotoran batin atau kilesa. Seseorang yang melatih 2 jenis kammathana ini memiliki hasil yang berbeda, yaitu seseorang yang mengembangkan samatha kammathana akan dapat mengatasi 5 rintangan batin atau niwarana 5, sehingga batin tenang, mencapai samadhi, mendapatkan samapati 8, yaitu rupacchana 4 dan arupacchana 4, tetapi tidak dapat mencapai kesucian. Sedangkan seseorang yang mengembangkan vipassana kammathana dengan menggunakan kebijaksanaan, melakukan perenungan tentang keadaan alam berdasarkan hukum tilakkana, hingga dapat mengetahui dengan jelas dan dengan sebenarnya, tidak melekat pada segala sesuatu, maka akan dapat melenyapkan kekotoran batin atau kilesa dengan sepenuhnya, dan pada akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Itulah secara singkat perenungan tentang kammathana. Secara kesimpulan, kammathana ada 2, yaitu samatha kammathana dan vipassana kammathana. Vipassana kammathana akan berkembang
karena berdasarkan dari samatha kammatthana. Kalau tidak dapat samatha kammatthana, vipassana kammatthana tidak mungkin dapat yang jelas. Maka perlu dua-duanya dikembangkan. Jangan hanya vipassana kammatthana saja yang dipraktikkan. Karena kalau diupamakan samatha kammatthana menjadi dasar pendidikan, dan vipassana kammatthana menjadi pendidikan yang lebih tinggi. Dua-duanya penting. Tidak ada seseorang yang langsung praktek masuk ke universitas lalu lulus menjadi sarjana. Semua orang yang lulusan sarjana harus melalui sekolah dasar dulu. Kalau tidak lulus sekolah dasar, tidak mungkin bisa masuk dan lulusan ke tingkat universitas menjadi sarjana. Sama dengan kammatthana, harus dapat dua-duanya. Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda sekalian yang ingin praktek Dhamma ajaran Buddha yang benar. Namo Buddhaya.